ini ya, maka kita bisa membuat hipotesis perkiraan ya terjadinya interferensi, artinya gelombang itu bertemu ya, itu dipenuhi pada kondisi apa gitu ya. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Lalu dari situ ya kita bisa membuat ilustrasi ya dari hubungan persamaan yang tadi ya, dilihat dari persamaan yang sudah diturunkan ini ya, yang ini nih, yang ini ya. Nanti ini kita plot, maka kita akan peroleh bentuk dari pola pola intervensinya begitu. Oke, nah ini adalah variasi-variasi bagaimana ketika ketebalan itu berubah begitu ya. Kalian bisa perhatikan di sini ya, ketika ketebalannya demikian ya, ketebalannya berubah ya, maka diharapkan terjadi intervensi di titik ini ya, ada intervensi di titik ini. Dan ini juga gambaran lain bagaimana pola ketebalan yang memungkinkan terjadinya perbedaan fase ya. Dengan adanya serat batas, maka kita juga bisa menebak kira-kira di mana pola intervensinya. Oke. Nah, ini adalah ditariknya garis semu ya, yang menunjukkan terjadi intervensi di sini. Jadi dalam kondisi ini bisa dikatakan intervensi yang terjadi itu ada di titik tidak terhingga. Nah, ini adalah pola dari intervensi ya, dengan kondisi intervensi yang konstruktif karena menghasilkan pola terang ya, pola terang dengan beda fase M ditambah setengah dari panjang gelombang ya. Nah, selanjutnya ya ada istilah dari cincin Newton ya. Nah, ini adalah cincin Newton. Nah, cincin Newton ya dari ilustrasi 12.4 ini ya ditunjukkan dengan penggabungan sebenarnya ya antara dua sistem optik di sini ya. Untuk optik yang flat seperti ini dengan optik yang berbentuk lensa cembung datar seperti ini ya. Maka dari sini ya, apabila kita lihat dari atas itu akan pola intervensinya akan membentuk semacam cincin gitu ya. Nah, siapa yang melakukan eksperimen ini? Newton, maka disebut cincin Newton atau Newton's ring. Nah, analisisnya sama ya. Semuanya ketika kita bicara tentang konsep intervensi dan difraksi, itu pendekatannya semua adalah geometri ya. Dari pendekatan geometri maka kita nanti bisa melihat hubungan ya ketebalan ya dengan beda lintasan atau beda fase yang dihasilkan dari dua gelombang yang mengalami intervensi, dan hubungannya dengan nilai dari jarak atau amplitudonya ya. Kalau dalam hal ini kan di cincin Newton ini R ya, maka kita bisa lihat nanti pola dari cincin Newton ketika ketebalan dari sistem optiknya ya itu berbeda ya, dan jarak dengan satu lensa ke lensa lainnya berbeda. Oke. Nah, selanjutnya ya di sini ada Michelson Spectral Interferometer ya. Michelson Interferometer ini banyak ya digunakan untuk aplikasi dalam menentukan ketebalan suatu lapisan tipis ya. Nah, kenapa disebut lapisan tipis? Lapisan tipis itu adalah suatu lapisan yang ordernya nanoskopis ya. Nah, ada di order rentang 0 sampai 500 sampai 1000 nanometer gitu ya. Nah, biasanya sih kalau kita baca di jurnal ya, ada yang mengklaim yang disebut lapisan tipis itu 0 sampai 1000 nanometer. Tapi dari sudut pandang saya,
Saya lebih prefer definisinya itu saya perkecil lagi ya, dari 0 sampai 500 nanometer. Karena pada umumnya dari artikel atau jurnal-jurnal yang saya baca, rata-rata lapisan tipis itu memang ketebalannya kurang dari 500 nanometer ya. Maka saya membuat range sendiri ya, adalah 0 sampai 500 nanometer, itu yang disebut lapisan tipis. Oke. Ya, ini adalah gambarannya, sama analisisnya juga geometri ya. Nanti kalian bisa pelajari. Saya akan lanjut ke ini Feby Perot juga, nanti kalian bisa lihat penjelasannya ya. Secara prinsip adalah di sini mengamati suatu fenomena refleksi yang berulang ya, ketika suatu gelombang itu jatuh pada satu permukaan ya, double ya permukaannya, dan di situ antar permukaan ya itu memiliki ketebalan tertentu ya. Nah, selain dia mengalami transmitasi dan refleksi, dia juga tertransmisi di sisi lain dari bidang materialnya gitu. Nah, tentunya ketika dia keluar dari bagian material yang lain, di sini sudah memiliki energi yang berbeda ya. Nah, energi yang berbeda itu ditunjukkan dengan apa? Nah, tentunya nanti kita bisa lihatnya dari nilai amplitudonya. Nah, amplitudonya tentu berubah ya. Yang tadinya kuat dan mengalami atenuasi. Dan intensitasnya juga pasti berubah ketika amplitudonya itu berubah gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini saya skip ya. Ini adalah konstruksi dari interferometer Feby Perot ya. Kalian bisa pelajari lah, dibaca sendiri ya. Nah, selanjutnya ini konsep laser ya. Konsep laser ya, laser ada mata kuliah sendiri. Saya pikir kalian bisa baca ya. Prinsipnya dari laser itu kenapa masuk ke konsep interferensi dan difraksi. Ini gambarannya adalah terilustrasi di gambar 12.11 ya. Jadi ini tinjauannya masih dilihat dari gelombang. Jadi pada prinsipnya kan kalau kita bicara laser itu konsep dasarnya two level state ya, dua kondisi dari dua keadaan ya, fenomena eksitasi dan relaksasi sebenarnya. Cuma di sini meninjaunya dari sudut pandang gelombang. Oke, saya lanjutkan. Sini ada di electric film ya, saya skip saja. Yang ini optical waveguide ya, ini saya skip, ada di teori medan elektromagnetik. Nah, selanjutnya adalah masuk ke wavefront ya. Nah, kalau kita tadi ya tinjauannya adalah amplitudo, ya sekarang kita masuk ke pendekatan bagaimana suatu gelombang yang melewati suatu penghalang ya. Di sini penghalangnya adalah celah ya. Nah, gelombangnya melewati suatu celah, maka keluar dari celah dia akan mengalami interferensi ya. Apabila kita membuat dua celah dengan jarak D ya, gelombang yang keluar dari masing-masing celah itu akan saling berinterferensi. Nah, masing-masing gelombang tentunya kita bisa ilustrasikan dia punya fungsi gelombang sendiri-sendiri ya kan. Nah, ini dari sumber satu, ini dari sumber dua. Nah, di sini kita nanti bandingkan. Apanya yang dibandingkan? Yaitu perbedaan fasenya. Nah, perbedaan fase itu bisa dilihat dari apa? Dari beda lintasan, ya, lagi-lagi beda lintasan. Nah, maka di sini beda fase itu berbanding lurus dengan selisih dari apa namanya lintasannya, gitu ya. Nah, maka di sini ditulis this phase difference ya arise from the path difference. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan ini kalian bisa paham. Nah, ini adalah kurang lebih ya ilustrasi dari intervensi apabila kita meninjaunya dari wavefront ya. Nah, lagi dan lagi ini adalah apa
ilustrasi secara geometri ya yang digunakan untuk menurunkan rumusan yang berhubungan dengan perbedaan lintasan ya. Nah, superposisi perbedaan lintasan, terus nanti resultannya bagaimana. Nah, lalu dikaitkan dengan nilai intensitasnya. Nah, lalu juga setelah kita tahu persamaannya, kita bisa membuat syarat batas untuk kondisi-kondisi ideal. Kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, contoh kondisi ideal itu adalah misal terjadi intervensi konstruktif. Oh, kalau terjadi intervensi konstruktif, logikanya kan satu fase gelombang bertemu dengan satu fase gelombang lain yang harus plek sama ya. Nah, untuk memiliki fase gelombang yang sama tentunya ya, dia harus memiliki kelipatan dari satu panjang gelombang. Maka di sini n lambda np gitu ya. Karena di setiap nilai pi ya, pi itu 180, misalnya ada gelombang dengan np lagi, itu berarti saling berimpit gitu. Ya, itu makanya disebut intervensi konstruktif. Oke, nah, intervensi konstruktif dipenuhi ketika apa? Ketika beda lintasannya berbanding lurus dengan n lambda. Nah, kesebandingan ini nanti dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan bentuk dari persamaan ini ya, resultannya ini. Nah, itu bisa dipenuhi dengan syarat apa? Nilai dari cos delta per 2-nya itu sama dengan 0 ya. Ini kan tadi fase ya, phase difference, perbedaan fasenya. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, di sini hipotesis yang tadi dikatakan di awal ya, kita formulasikan secara matematis. Ya, ke bawahnya itu juga sama ya. Di sini akan ada penjelasan tentang eksperimen dari celah Young ya. Nah, ini seperti ini ya. Saya rasa percobaan Young juga kalian sudah belajar waktu fisika dasar. Oke, ini saya skip ya. Berarti intervensi saya anggap sudah ya. Selanjutnya saya akan masuk ke difraksi. Nah, di sini ya, secara konseptual yang tadi saya katakan, sebenarnya difraksi itu kan ketika gelombang ya mengalami suatu penghalang ya. Nah, difraksi itu diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan. Yang pertama adalah transfer, yang kedua adalah Fresnel ya. Nah, di sini ada perbedaan kapan difraksi itu disebut sebagai difraksi Fraunhofer, kapan difraksi itu disebut difraksi Fresnel ya. Nah, perbedaannya di mana? Kalian bisa baca di sini ya. Difraksi Fraunhofer ya itu ketika polanya ya berbentuk bidang ya, berbentuk bidang. Kalian bisa baca di sini. Such a distance from a diffracting system that the wave generating the pattern may be considered as plane. Ya. Jadi menghasilkan pola yang disebut polanya itu berbentuk bidang. Ya. Lalu kalau Fresnel ya ini berbentuk kurva. Ya. Kalian bisa perhatikan di sini Fresnel diffraction pattern is formed so close to the diffracting system that the wave generating the pattern still retain their curve characteristic. Ya. Nah, di sini ya ada syaratnya ya. Syaratnya adalah untuk difraksi Fresnel itu ketika mengamati penghalangnya itu dekat dengan sumber cahaya ya. Ini kalian bisa baca so close ya to the diffracting system ya. Sementara kalau yang Fraunhofer at such a distance, jadi dia sudah memiliki jarak tertentu ya, maka pola yang terbentuk berbentuk bidang gitu. Oke. Ya, jadi paling tidak kalian sudah tahu ya perbedaan syarat batas untuk difraksi Fraunhofer sama Fresnel. Ada dua hal ya. Kalau yang Fraunhofer itu ada jarak, tuh jaraknya relatif jauh ya. Terus polanya berbentuk plane tadi ya, bidang ya. Namun kalau yang Fresnel itu
jarak sumber dengan penghalangnya atau diffracting sistemnya itu dekat, sangat dekat gitu ya, sehingga pola yang terbentuk itu berbentuk kurva. Nah, kita bisa lihat saja langsung di sini. Oke, di sini adalah pola Fresnel ya. Ini Fresnel. Fraunhofer ya, berdekatan Fraunhofer. Selanjutnya di sini, sebentar, saya akan menunjukkan yang Fresnel. Ini masih Fraunhofer ya. Sebentar. Ini masih Fraunhofer ya. Yang umum itu dipelajari ya adalah yang Fraunhofer ya. Jadi dia punya jarak tertentu terhadap sistem difraksinya gitu, apa penghalangnya. Untuk yang Fresnel sebelah mana ya, saya lupa. Nah ya, ini Fresnel diffraction ya. Nah, yang pola difraksi Fresnel saya yakin ini rada-rada buat kalian rada baru ini pemahamannya ya. Nah ini ya, polanya kurang lebih seperti ini, membentuk kurva ya. Oke. Nah, yang perlu kalian pahami ya, dan perlu dimengerti juga ya, adalah bagaimana pola difraksi yang terbentuk ketika ya, misal dia melewati celah yang banyak ya. Kalau pembandingnya 2, nah 2 dengan 3 itu polanya bagaimana, 2 dengan 4 itu polanya bagaimana. Terus kalau jumlah celahnya ganjil dengan celahnya genap, itu perbedaannya seperti apa. Hal-hal yang sedemikian kalian harus pahami ya. Terus tadi juga ada cincin Newton. Cincin Newton itu untuk memperoleh persamaan secara geometri, penggambarannya seperti apa gitu ya. Lalu dari penggambaran ilustrasi geometri itu penurunannya kalian harus bisa memperoleh hubungan ketebalan dengan apa fasenya ya. Nah, lalu di sini ada istilah holografi ya. Holografi itu adalah suatu apa namanya, teknologi yang saat ini apa sudah ada ya, capaiannya itu sudah ada ya. Saya kalau nggak salah pernah nonton itu beritanya ya. Kalau tidak salah tuh Sony atau apa ya, Panasonic itu sudah mampu membuat suatu kamera ya yang bisa menghasilkan fenomena holografi ya. Nah, prinsip holografi mungkin nanti saya akan coba, kalau ada waktunya ya, saya akan coba presentasikan secara khusus gitu ya. Jadi kita bisa melihat ya suatu benda ya secara 3 dimensi begitu. Nah, kelak ya holografi itu bisa kita implementasikan di dalam aplikasi handphone. Jadi ketika misalnya kalian berkomunikasi sama orang tua atau pacarnya ya, atau dengan sahabatnya gitu. Nah itu yang ada di video, yang ada di kamera HP kalian, yang dimonitor itu bisa seolah-olah muncul ya secara 3 dimensi. Nah, untuk skala lab itu sudah ada teknologi seperti itu ya, tinggal dikeluarkan saja ya. Nah, fenomena holografi ini pertama kali diperkenalkan oleh Gabor ya tahun 48, udah lama sekali ya. Namun teknologinya ya, teknologi yang benar-benar bisa diwujudkan secara nyata itu setahu saya masih belum lama ini gitu ya. Jadi dari fenomena apa yang
yang diperkenalkan oleh Gabor itu, waktu itu saya lihat berita itu ada golfografi ya yang menggambarkan aliran air. Nah, ketika aliran air itu fiktif ya, karena itu berasal dari kamera gitu. Tapi seolah-olah nyata. Nah, yang uniknya adalah ketika misalnya tangan kita menyentuh bayangan itu, nah bayangan tiga dimensi yang merupakan wujud holografi itu bisa memberikan respon seperti air yang nyata begitu. Itu teknologi udah sampai sampai segitu ya untuk teknologi optik ya. Luar biasa ya. Nanti kalian bisa baca ya, bisa searching, bisa di YouTube juga bisa searching bagaimana teknologi holografi yang ada ya saat ini. Mungkin itu untuk kuliah hari ini ya. Ini lama-lama suara saya sudah mengecil volumenya karena capek juga ya. Dari tadi sudah ada rapat, ya. Jadi kalian cuma kebagian sisa-sisa energi dari saya. Nah, untuk penugasan hari ini saya rasa libur dulu ya, cukup penugasan yang terakhir yang harus disubmit tanggal 30. Harapannya kalian sudah mengerjakan ya supaya